Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6 BKC Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan menampilkan sebuah ilustrasi tentang konseling individu yang akan diperankan oleh Ratih Ayu Mawarni sebagai konseli dan Clara Olga Laksmita sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menyampaikan ilustrasi dari konseling individu kami. Ratih adalah siswa SMK Negeri 2 Wonogiri kelas 12 TGBC. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setiap kali ia melihat seseorang yang sedang marah, ia merasakan ketakutan, jantung berdebar, ingin berteriak tak karuan. Hal ini terjadi saat ibunya memarahi dia. Ibunya sering sekali menyalahkan dia dan memarahinya. Padahal ia merasa tidak salah. Ibunya selalu membela adiknya meskipun adiknya yang salah. Karena hal ini, ia merasa trauma dan terganggu sekali. Ia merasa sulit berkonsentrasi belajar ketika di kelas dan di rumah. Ratih khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena ini, ia perlu mengonsultasikan kepada konselor sekolah. Strategi yang diberikan oleh konselor adalah teknik desensitasi sistem. Teknik ini digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kecemasan dan trauma. Silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Mari silakan duduk dan ambil posisi yang enak ya. Iya, Bu. Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Ini, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya berkonsultasi? Iya, bisa saja. Namanya siapa? Ibu lupa ya. Nama saya Ratih Ayu Mawarni, Bu, dari kelas 12 TGBC. Oh iya, Mbak Ratih yang ranking 2 itu ya? Iya, Bu. Iya, bisa. Mbak Ratih, ada yang bisa Ibu bantu? Ini, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu tentang masalah pribadi saya. Ya. Tapi sebelumnya Mbak Ratih sudah pernah konseling belum? Belum, Bu. Belum. Oh ya udah. Sebelumnya biar lebih jelas, bagaimana kalau Ibu jelaskan apa itu konseling? Iya, Bu. Nah, gini ya. Pertama, konseling itu adalah proses pemberian bantuan biar kamu itu dapat menyelesaikan masalah kamu dan memecahkannya sendiri. Dan konseling itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh konselor atau mungkin guru BK. Nah, dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas. Ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui. Yang sangat penting adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan lain sebagainya. Nah, asas kerahasiaan itu adalah kalau kamu bercerita sama ibu, tenang, nanti semua rahasia kamu bakal dirahasiakan. Jadi kamu gak apa-apa kalau terbuka sama ibu. Nah, dalam konseling tersebut juga kamu itu kita membuat kontrak perjanjian waktu. Kita nanti akan melaksanakan konseling selama berapa menit. Kira-kira kamu pilihnya berapa menit? 30 menit gimana, Bu? 30 menit bisa, 40 menit bisa, nanti tergantung persetujuan kita ya. Iya, Bu. Nah, kalau dalam waktu 30-40 menit atau 45 menit itu kita belum selesai, kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Kamu setuju? Setuju, Bu. Oh, begitu. Iya. Dalam konseling individu itu pengertiannya seperti itu. Iya, benar sekali. Saya paham. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu, sekarang kamu mulai bercerita sama ibu, kenapa sih kamu memiliki masalah tersebut dan apa yang ingin kamu selesaikan? Begini, Bu, saya itu takut kalau melihat orang itu sedang marah-marah itu, Bu. Maksud kamu? Ini kalau ada teman di kelas sedang dimarahin guru, itu saya itu merasa takut, deg-degan, terus panik sendiri, Bu. Begitu. Iya. Sekarang kamu bisa menceritakan sama ibu apa yang sebenarnya kamu rasakan dan bagaimana keadaan yang sebenarnya.
Bu, sebelumnya itu saya itu baik-baik saja. Semenjak saya mempunyai adik, saya itu harus menuruti apa yang dikatakan ibu. Ketika adik saya itu sedang berantem sama teman-temannya, itu saya yang disalahkan. Padahal saya itu nggak tahu apa-apa. Kalau adik saya nangis, itu yang disalahkan saya. Padahal saya itu nggak salah apa-apa, Bu. Seperti itu ya. Jadi saya kalau lihat orang marah-marah itu saya gemeteran dan ketakutan, Bu. Jadi kamu sudah merasakan gemetar, ketakutan. Iya, Bu. Mungkin yang ibu tangkap di sini kamu trauma ya. Iya, Bu, saya trauma. Makanya saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan ibu. Apakah ibu bisa membantu saya? Wah, ini sangat bagus ya. Mbak Rati itu sudah sadar dan sudah ada keterbukaan. Kalau Mbak Rati itu ada kemajuan untuk menyelesaikan masalah ini, alangkah lebih baiknya jika kita sekarang berbicara tentang tujuan dari konseling kita. Iya, Bu. Nah, tujuan dari konseling kita ini adalah bagaimana cara Mbak Rati mereduksi atau menurunkan rasa trauma Mbak Rati itu, biar Mbak Rati itu bisa lebih lega, bisa jika mendengar orang-orang yang marah-marah, Mbak Rati itu tidak gemetaran, tidak deg-degan, tidak ketakutan. Bagaimana? Iya, Bu. Itu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ya, sabar dong Mbak. Nah, jika ingin mencapai tujuan yang kita sepakati tadi, yang pertama kita lakukan, kita harus menggunakan teknik-teknik bagaimana cara mereduksinya Mbak. Nah, teknik tersebut, bagaimana kalau kita menggunakan teknik DS? Itu adalah desensitisasi sistem, di mana teknik tersebut adalah bagaimana cara Mbak Rati itu membayangkan. Jadi nanti Mbak Rati membayangkan kondisi di mana Mbak Rati itu trauma, dari mulai yang paling rendah, sedang, dan paling tinggi. Jadi Mbak Rati harus menyadari bahwa kehidupan ini tuh tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Semua kehidupan itu pasti memiliki masalah. Oh, begitu ya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Rati tertarik? Iya, Bu, saya tertarik untuk melakukan teknik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, bagaimana kalau sekarang kita laksanakan teknik DS-nya? Kamu sudah siap? Siap, Bu. Nah, nanti Ibu akan menyuruh kamu memejamkan mata. Setelah itu kamu duduk rileks. Nanti Ibu akan menyebutkan kondisi kamu dari teringan, sedang, dan terberat. Di situ nanti kamu sambil memejamkan mata, kamu sambil membayangkan. Jika kamu tidak kuat, kamu silahkan angkat tangan. Ya, Bu, saya mengerti. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jika seperti itu, sekarang bisa dimulai ya. Baik, Bu. Silakan duduk yang santai dulu. Bagus sekali, mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan adik kamu di ruang keluarga dan ibu kamu ada di ruangan itu. Sudah? Kemudian, adik kamu bertengkar dengan teman yang lain dan menangis. Lalu ibu kamu menghampiri kalian. Sekarang, ibu kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri, Bu. Oke, sekarang kamu buka mata. Relax. Tarik nafas. Keluarkan. Dan keluarkan lagi, sudah? Hingga kamu benar-benar relax. Udah relax lagi? Sudah, Bu. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Gini, Bu, saya tuh takut. Awalnya tuh saya biasa saja, tetapi ketika saya membayangkan ibu saya, membayangkan bicaranya dan wajahnya, saya takut, Bu. Saya merasa takut dan gemeteran, Bu. Oh, begitu ya? Iya, Nah, Bu. berarti kita sudah masuk ke tahap sedang. Tahap sedang ini sudah hampir kamu lalui, tapi kamu nanti juga perlu melalui tahap terberat kamu ya. Nah, cara melalui tahap terberat kamu harus siap terlebih dahulu. Jadi, menurut Ibu, alangkah lebih baiknya jika tidak dilakukan pada hari ini. Kamu harus mempersiapkan terlebih dahulu, kamu harus berlatih terlebih dahulu. Oh, begitu, jadi saya harus berlatih dahulu, Bu. Iya, kamu berlatih dahulu, kapan kamu siapnya, nanti kita bisa bertemu lagi. Baik, Bu. Nah, kira-kira kamu sudah tenang sekarang? Ya, sudah lumayan, Bu, karena sudah bisa menceritakan masalah saya dengan Ibu. Nah,
Jika seperti itu, bagaimana jika besok kita bertemu lagi? Kamu sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Nah, besok kamu hubungi ibu. Jam berapa? Kamu bisa cari ibu kalau ibu tidak ada di kantor. Berarti ibu sedang berkeliling. Iya, Bu. Tapi nanti kalau insya Allah ibu selalu ada di sini sih ya. Iya, Bu. Kamu besok bisa hubungi ibu lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah memberikan penjelasan untuk hari ini, Bu. Iya, sama-sama. Kalau kamu kapan-kapan ada waktu lagi atau besok mungkin, Iya, Bu. kamu bisa ketemu ibu lagi ya. Iya. Ya, Kalau sudah. begitu saya permisi dahulu ya, Bu. Iya. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih ya. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Rati. Silakan duduk, Mbak. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Bagaimana keadaannya? Sudah lumayan baik, Bu. Tapi ini saya mau melanjutkan yang kemarin. Mau melanjutkan lagi? Iya. Iya. Sebelum melanjutkan lagi, Ibu akan flashback untuk masalah Mbak Rati yang kemarin ya. Iya, Bu. Mbak Rati kemarin mengalami trauma terhadap orang yang lagi marah-marah. Mbak Rati itu deg-degan, gemeteran, dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, dan kita akan mereduksinya kemarin itu dengan teknik DS. Ini kita nanti juga akan melanjutkan lagi dengan teknik yang sama. Nah, Mbak Rati masih ingat bagaimana langkah-langkahnya? Masih, Bu. Masih? Iya. Bagaimana kalau sekarang kita langsung mulai aja? Baik, Bu. Sudah siap ya? Sudah. Sekarang baik, Mbak Rati silakan bisa pindah posisi duduknya di situ. Oh, baik, Bu. Ya, Mbak Rati silakan duduk ya. Nah, duduk yang rileks, pejamkan mata. Sudah? Sudah. Setelah pejamkan mata, ambil nafas, keluarkan perlahan, ambil nafas lagi, keluarkan perlahan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang gini Mbak Rati. Mbak Rati sekarang membayangkan keadaan di mana ada pertengkaran di rumah. Pertengkaran tersebut tidak ada siapa-siapa, hanya ada Mbak Rati dan adik Mbak Rati. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memarahinya dengan suara yang sangat keras. Setelah itu, Mbak Rati bayangkan di dalam sebuah ruangan itu ada Mbak Rati, ada adik Mbak Rati, keluarga Mbak Rati, dan tiba-tiba adik Mbak Rati itu bertengkar dengan saudara Mbak Rati. Adik Mbak Rati menangis dengan kencang dan Mbak Rati yang disalahkan. Kemudian ibu Mbak Rati itu memarahi Mbak Rati dengan suara yang sangat keras. Saya nggak sanggup. Oh ya sudah, Mbak Rati buka mata. Apa yang Mbak Rati rasakan? Ketakutan, Bu. Takut. Iya. Gara-gara? Ibu saya memarahi saya. Oh gitu ya. Iya. Berarti Mbak Rati ini belum agak tenang ya. Bagaimana jika kita lakukan lagi? Ibu. Udah? Mau ya? Iya. Sekarang Mbak Rati tutup mata lagi. Sudah? Sekarang Mbak Rati bayangkan ada seseorang yang sedang marah-marah. Dia itu memukuli, bahkan dia itu memarahinya secara kencang sekali. Dia ingin memukul anaknya. Dia ingin memukuli semua yang ada di anaknya. Bagaimana Mbak Rati? Nggak sanggup, Bu. Nggak sanggup? Ya sudah. Jadi ini Mbak Rati nggak sanggup. Mbak Rati yang dibayangkan apa Mbak? Melihat anaknya itu ketakutan. Ketakutan. Iya. Tapi di sini Mbak Rati sudah mengalami kemajuan loh ya, tanpa Mbak Rati sadari. Tadi yang pertama Mbak Rati itu sangat ketakutan waktu ibu Mbak Rati marah-marah. Tapi sekarang kalau ada yang memukuli dan lain sebagainya, Mbak Rati itu tadi ibu lihat gesturnya cuma agak seperti tadi yang jelas, nggak begitu gemeteran. Bisa kita coba sekali lagi? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah sekarang Mbak Rati pejamkan mata lagi, relax lagi. Pokoknya Mbak Rati bayangkan yang asik-asik saja Mbak. Apapun yang terjadi Mbak Rati itu bisa melewatinya. Sekarang bayangkan ada seseorang yang
dia sudah memukuli sekarang, Mbak. Sudah memukuli, dia kencang sekali memarahinya, sangat kencang. Hingga anak itu menangis dan menangis. Menangisnya terlalu kencang dan tidak bisa diam. Tapi orang itu dipukuli terus, dipukuli dan dipukuli terus. Oke, sekarang gini, kamu sudah melewati tahap kedua. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih berat lagi. Kamu siap? Siap, Bu. Sekarang kamu pejamkan mata kamu lagi. Sudah? Sekarang kamu bayangkan wajah orang yang sangat-sangat marah. Orang itu memarahi anaknya. Bayangkan waktu dia marah-marah, dia memukuli anaknya. Bayangkan lagi wajahnya, tatapan matanya yang sangat tajam, suaranya yang sangat keras untuk memarahinya. Kamu bayangkan. Sekarang apa yang kamu rasakan? Kamu sudah bisa melewatinya? Sudah. Sekarang kamu buka mata. Sekarang kamu sudah bisa melewati tahap tersebut. Nah, sekarang kamu bisa balik ke tempat lagi. Langsung aja. Silakan duduk lagi ya, yang ambil posisi nyaman. Berarti tadi setelah Mbak Ratih relaksasi di situ, sudah melakukan segala sesuatu yang Mbak Ratih bayangkan. Apakah Mbak Ratih sudah tenang sekarang? Sudah, Bu. Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Bagus sekali ya Mbak Ratih. Ya. Berarti Mbak Ratih sudah mampu melewati tahap-tahap trauma Mbak Ratih sekarang. Tapi perlu diingat, Mbak Ratih masih perlu lagi untuk berlatih dan berlatih terus supaya Mbak Ratih mulai terbiasa. Iya, Bu. Baik, Bu. Benar banget. Nah, sekarang Mbak Ratih ada yang bisa Ibu bantu lagi? Saya pikir belum, Bu. Belum ya? Iya. Jadi kalau belum, ingat lagi ya kata-kata Ibu Mbak Ratih. Iya. Mbak Ratih sekarang sudah nggak perlu cemas kalau ada orang yang marah-marah lagi. Nggak perlu Bu. takut, nggak perlu Mbak Ratih itu gemeteran. Karena orang yang marah-marah itu cuma meluapkan dan mengungkapkan isi emosinya sendiri. Iya. Jadi nggak perlu Mbak Ratih itu takut. Kalau bisa Mbak Ratih marah-marah, silahkan Mbak Ratih marah-marah juga. Jangan cuma dipendem ya. Iya. Iya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih karena Iya. Ibu sudah memberikan bantuan kepada saya sehingga masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Iya. Terima kasih juga karena Mbak Ratih sudah mampu berkenan sama Ibu, datang ke Ibu bercerita lagi. Suatu saat kalau Mbak Ratih punya masalah lagi, Ibu dengan sangat senang sekali membantu Mbak Ratih. Mbak Ratih bisa konsultasi lagi, bisa konseling lagi sama Ibu ya. Iya, Bu. Ya sudah. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya Mbak Ratih. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Siang.